Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Kamis 28 Mei 2020. Firman Tuhan terambil dari kitab Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ketika dalam satu hari ini Engkau boleh menyertai kami boleh melakukan segala aktivitas tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam hari-hari yang Kau percayakan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada umumnya, manusia itu tidak suka kalau diberikan peringatan. Entah mengapa demikian, namun kalau udah yang namanya diperingati, pasti akan menjadi marah, menjadi sensitif, dan berbagai hal negatif lainnya seketika akan muncul. Seperti misalnya beberapa waktu ini, ada banyak orang yang ketika diperingati untuk memakai masker, orang tersebut kemudian menjadi marah, menjadi mengamuk, dan akhirnya viral diberitakan di banyak media massa, juga banyak di media sosial. Padahal peringatan adalah sesuatu yang baik. Ketika seseorang memperingati kita akan suatu hal, berarti orang tersebut peduli kepada kita dan mengasihi kita. Contoh lainnya lagi ketika kita sedang merokok. Seseorang datang dan menegur, memperingati kita akan bahaya rokok. Kita tahu bersama bahwa rokok itu memang sangat berbahaya. Tidak hanya bagi perokok aktif, namun juga bagi perokok pasif, orang-orang yang ada di sekitar si perokok. Dan bahayanya itu jauh lebih besar bagi orang-orang yang ada di sekitar perokok tersebut. Nah, sama halnya seperti peringatan akan memakai masker tadi. Seharusnya orang tersebut tidak menjadi marah. Seharusnya orang tersebut berterima kasih ketika sudah diperingati dan menjadi sadar bahwa oh iya, saya belum memakai masker. Dan tidak usah menjadi marah, namun seharusnya langsung saja memakai masker. Nah, tapi itulah warna-warni daripada karakter manusia. Dan sama halnya seperti bacaan pada malam hari ini tentang seorang nabi yang bernama Amos yang memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Dalam bacaan kita malam hari ini khususnya Israel bagian utara. Mari kita perhatikan pasal 3 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nah, ayat yang barusan kita baca ini merupakan peringatan dari Allah yang disampaikan melalui sang nabi kepada Israel Utara, bahwa mereka akan mendapatkan hukuman, bahwa Israel akan diruntuhkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya menjadi seorang Amos itu tidaklah mudah. Amos bukanlah nabi besar atau masuk dalam kategori nabi profesional yang biasanya berkarya di kerajaan. Amos kita tahu hanyalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara yang tinggal di Tekoa, sebuah kota kecil di sebelah selatan Yerusalem yang kira-kira jaraknya itu 19 km di selatan Yerusalem. Kita bayangkan ketika ia menikmati kehidupannya di kota kecil, menjadi pemungut buah ara, menjadi peternak domba, tiba-tiba Allah memanggil dan mengutus Amos untuk memberitakan penghukuman atas Israel yang adalah bangsanya sendiri.
Kita bisa tahu bahwa tidak mudah menjadi Amos dan ini adalah pekerjaan yang berat bagi Amos. Namun Amos tetap mengikuti perintah Allah dan menyampaikan berita penghukuman atas Israel, baik utara maupun selatan. Dalam bacaan kita kemarin malam dalam ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, telah disampaikan berita penghukuman bagi Yehuda. Kini dalam pasal 3 Amos menyampaikan berita penghukuman bagi kerajaan utara. Nah, secara khusus dalam ayat bacaan kita di ayat ke-13 sampai 15, Amos memberitakan penghukuman Allah atas Betel. Betel merupakan salah satu kota penting di dalam sejarah Israel. Yakub di dalam Kejadian pasal 35 bertemu dengan Allah di kota ini. Allah kemudian memberikan janji kepada Yakub untuk memberkati segenap keturunan Yakub, bahwa nantinya keturunan Yakub akan menjadi suatu bangsa yang besar, dan Allah juga mengubah nama Yakub menjadi Israel. Dan setelah kerajaan Israel ini kemudian terpecah, Raja Yerobeam mendirikan saingan tempat suci dengan patung anak lembu emas di sini, di kota Betel. Mesbah penyembahan berhala didirikan di tempat ini. Hal ini dilakukan Yerobeam untuk mencegah rakyatnya pergi ke wilayah selatan, yaitu ke Yerusalem. Pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa tanduk-tanduk mesbah akan dipatahkan dan jatuh ke tanah. Tanduk melambangkan kekuatan dari ilah-ilah lain akan dihancurkan. Dan juga mesbah-mesbah Betel ini kemudian menjadi tanda ketidaksetiaan Israel pada Allah, dan rumah-rumah gading serta rumah-rumah gedang yang menunjukkan keserakahan Israel juga akan dihancurkan, tidak bersisa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Allah mengutus Amos untuk memberitakan berita penghukuman kepada Israel karena Israel telah berubah menjadi tidak setia kepada Allah. Di satu sisi menyembah Allah, namun di sisi lain juga nyaman dengan penyembahan terhadap berhala. Kenyamanan hidup yang dinikmati oleh Israel adalah kenyamanan yang semu. Pada akhirnya Allah akan menghukum umatnya yang tidak taat untuk bisa kembali dan berbalik kepadanya. Mengapa demikian? Kenapa Allah melakukan hal tersebut? Karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya Israel. Menjadi Amos pun sangat tidak mudah, di mana ia harus memberikan peringatan keras terhadap bangsanya sendiri. Nah, mari sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita lihat kembali, kita koreksi lagi kembali diri kita, juga keluarga kita, apakah kita sekalian sudah benar ada di jalur Allah? Kalau sudah, syukur padanya dan terus lanjutkanlah hidup yang demikian. Namun kalau belum, segeralah kembali kepadanya dan berbalik kepadanya sebelum ia memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Belum terlambat, dan jangan pernah takut untuk kembali kepadanya karena ia akan senantiasa menerima kita. Jangan marah kalau misalnya ia memberikan peringatan-peringatan kepada kita, karena peringatan-peringatan itu sekali lagi menandakan cinta kasih Allah yang luar biasa bagi kita sekalian. Nikmatilah cinta kasih tersebut dan rasakanlah kenyamanan hidup di dalamnya bersama dengan Dia. Selamat beristirahat, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali lagi kami datang kepadamu untuk kami tidak henti-hentinya mengucap syukur. Begitu banyak kebaikan, cinta kasih, berkat anugerah yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami terkhusus di hari ini. Terima kasih ketika Engkau boleh mengingatkan kami kembali untuk kami yang mungkin saat ini masih ada di luar jalur Tuhan, boleh segera kembali ke dalam jalur Tuhan dan menikmati hidup yang penuh dengan cinta kasih Tuhan di dalamnya. Ampuni kami ya Tuhan apabila seringkali kami tidak menyadari setiap yang kami lakukan masih menyakiti hati Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau agar tetap ada senantiasa bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, senantiasa ingatkan kami Tuhan, bahwa dari hari ke hari kami harus menjadi pribadi lepas pribadi yang semakin layak untuk disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati malam panjang kami, berkati istirahat kami, bangunkan kami esok hari dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, penuh semangat, penuh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.